Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di pertemuan kedua praktikum statistika non-parametrik tahun 2022. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang analisis regresi dengan variabel dummy. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu analisis regresi dan apa itu variabel dummy. Nah, analisis regresi merupakan salah satu analisis statistika yang dapat kita gunakan untuk menganalisis atau untuk mengetahui pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Variabel yang mempengaruhi ini disebut dengan variabel independen, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut dengan variabel dependen. Variabel dalam analisis regresi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Variabel kuantitatif merupakan variabel yang datanya berupa angka seperti volume penjualan, volume produksi, biaya produksi, dan lain sebagainya. Sedangkan variabel kualitatif merupakan variabel yang datanya tidak berupa angka seperti jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, pada praktikum kali ini analisis regresinya kita akan berfokus pada variabel kualitatif. Selanjutnya adalah variabel dummy. Variabel dummy ini merupakan cara untuk mengkuantitatifkan data kualitatif yang akan kita analisis tadi. Nah, misalnya nih, data kualitatif kan terdiri dari jenis kelamin. Agar bisa dianalisis, jenis kelamin perempuan dan laki-laki ini akan diubah menjadi angka. Misalnya, memberikan angka 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Atau misalnya pada tingkat pendidikan yang patokannya lulus SMA, berarti angka 1 untuk lulus SMA dan 0 untuk yang tidak lulus SMA. Nah, sekarang kita akan mempelajari analisis regresi dengan variabel dummy atau bagaimana cara menganalisisnya pada aplikasi SPSS. Nah, seperti biasa, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuka aplikasi SPSS pada laptop teman-teman masing-masing. Kemudian teman-teman bisa melihat tabel teladan 1 pada halaman 16 di modul teman-teman. Nah, pada tabel tersebut terdapat 4 variabel, yaitu gaji, masa kerja, pendidikan, dan jenis kelamin. Nah, teman-teman bisa mengetik 4 variabel tersebut pada variabel view. Gaji, kedua masa kerja. Nah, seperti biasa teman-teman jika mengetikkan kata yang lebih dari satu kata pada SPSS, teman-teman harus menggunakan tanda penghubung yaitu underscore. Kemudian yang ketiga adalah variabel pendidikan, dan terakhir adalah jenis kelamin. Nah, karena pada tabel tersebut jenis datanya berbeda-beda, maka teman-teman harus lebih jeli untuk melihatnya. Seperti gaji, di sana tertulis 2.700 jika diketikkan pada Excel, jadi teman-teman harus menggunakan type dot dengan desimal 3 karena terdapat 3 angka di belakang koma. Kemudian yang lain-lain teman-teman bisa ganti desimalnya menjadi 0 agar tidak ribet. Kemudian, nah, masa kerja kan merupakan variabel kuantitatif, sedangkan pendidikan dan jenis kelamin merupakan variabel kualitatif, jadi harus dijadikan variabel dummy. Sehingga pada values ini kita akan menggantinya dengan pendidikan. Kan pada modul di halaman 15 terdapat keterangan 1 jika sarjana, dan 0 jika dia tidak sarjana atau diploma. Oke. Kemudian jenis kelamin kita ubah 1 jika laki-laki atau pria, dan 0 jika perempuan atau wanita. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa beralih ke data view. Kemudian teman-teman bisa mengcopy data yang telah teman-teman ketik pada Microsoft Excel. Copy. Kemudian teman-teman bisa paste data-data yang telah teman copy di sini. Nah, kemudian untuk melakukan analisis regresi, teman-teman bisa klik menu Analyze, kemudian pilih Regression, dan pilih Linear. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor yang dipengaruhi itu disebut dengan
variabel dependent, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi itu atau variabel-variabel yang mempengaruhi disebut dengan variabel independent. Nah, di sini kan kita ingin menguji apakah variabel masa kerja, pendidikan, dan jenis kelamin ini mempengaruhi jumlah gaji karyawan, sehingga gaji ini merupakan variabel yang dipengaruhi. Jadi dia merupakan variabel dependent. Sedangkan masa kerja, pendidikan, dan jenis kelamin ini termasuk dalam variabel independen. Ini semuanya diblok ya, kemudian kita masukkan ke kotak independence. Nah, kemudian oke. Nah, jika teman-teman sudah selesai menganalisis, maka akan terlihat hasil analisis atau tabel output seperti ini. Di sini ada variabel enter atau remove yang menjelaskan variabel-variabel yang telah teman-teman masukkan pada bagian analisis tadi. Kemudian ada model summary, ANOVA, dan coefficients. Setelah teman-teman mendapatkan hasil analisis data atau output SPSS seperti ini, jangan lupa untuk menyimpan hasil analisis data teman-teman pada laptop teman-teman masing-masing dengan cara klik menu file, kemudian save as, dan teman-teman bisa menamakan file ini dengan nama output teladan 1. Kemudian klik save, atau teman-teman bisa menggunakan shortcut Ctrl S agar lebih mudah dan cepat. Jadi tabel pertama yang kita dapatkan dari hasil analisis SPSS yang kita lakukan tadi adalah tabel model summary, di mana pada tabel tersebut terdapat nilai R-square atau yang dapat juga disebut dengan koefisien determinasi. Seperti yang kita dapat lihat bahwa nilai R-square pada tabel tersebut sebesar 0,917, berarti hasil regresi menunjukkan bahwa variasi masa kerja, tingkat pendidikan karyawan, dan jenis kelamin mampu menjelaskan variasi gaji karyawan sebesar 91,7%, dan sisanya sebesar 9,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Maksudnya adalah yang 9,3% ini dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain faktor masa kerja, tingkat pendidikan karyawan, dan jenis kelamin. Contohnya motivasi kerja, semangat kerja, dan lain sebagainya. Kemudian hasil analisis selanjutnya yang kita dapatkan adalah tabel ANOVA, di mana pada tabel tersebut terdapat nilai F hitung, sehingga kita perlu mencari nilai F tabel dengan menggunakan alfa 5% dan DF 3,16 seperti yang tertera pada tabel di atas. Nilai F tabel ini dapat teman-teman cari atau teman-teman temukan di Google. Nah, pada tabel di atas kita dapat melihat bahwa nilai F hitung sebesar 58,964 dan nilai F tabel dengan alfa 5% dan DF 3,16 ditemukan bahwa nilainya sebesar 3,24, sehingga nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Karena F hitung ini lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak dan H1 diterima, sehingga kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah hasil regresi menunjukkan bahwa secara serentak variabel masa kerja, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin secara nyata mempengaruhi gaji karyawan. Selain menggunakan perbandingan nilai F hitung dan F tabel ini, kita juga dapat menggunakan nilai perbandingan nilai signifikansi dan nilai alfa. Karena nilai signifikansi pada tabel adalah 0,00, sementara nilai alfa 5% atau 0,05, sehingga nilai signifikansi ini kurang dari alfa atau nilai alfanya lebih besar. Karena nilai signifikansi kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga kesimpulannya adalah secara serentak variabel masa kerja, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin secara nyata mempengaruhi gaji karyawan. Hasil analisis terakhir yang kita dapatkan dari analisis regresi adalah tabel coefficients. Nah, perbedaan dari tabel coefficients ini dengan tabel ANOVA yang tadi adalah, kalau tabel ANOVA yang tadi kan kita dapat mengetahui pengaruh dari ketiga variabel yang telah kita masukkan itu secara serentak terhadap tingkat gaji karyawan. Sementara pada tabel coefficients ini kita akan lebih spesifik mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel tersebut terhadap tingkat gaji karyawan. Misalnya bagaimana pengaruh masa kerja terhadap gaji, bagaimana pengaruh pendidikan karyawan terhadap tingkat gaji, dan bagaimana pengaruh dari jenis kelamin ini terhadap tingkat gaji karyawan. Seperti yang dapat kita lihat bahwa pada tabel tersebut terdapat nilai T hitung, sehingga kita perlu mencari nilai T tabel dengan menggunakan nilai alfa 5% dan DF 16. Tabel T ini dapat teman-teman cari atau teman-teman temukan juga di Google seperti tabel F yang tadi. Nah, dengan menggunakan nilai alfa 5% dan DF 16 ditemukan bahwa nilai T tabel adalah sebesar 2,120.
Seperti yang tertera di tabel di atas, nilai T hitung dari masa kerja adalah 9,448, sementara nilai T tabel yang kita dapatkan tadi adalah 2,120. Kemudian kita menggunakan nilai signifikansinya 0,0000 dan nilai alfa adalah 0,05%. Karena T hitung dari masa kerja lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansinya kurang dari nilai alfa 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1 diterima. Sehingga kesimpulannya adalah variabel masa kerja berpengaruh nyata terhadap tingkat gaji. Kemudian pada variabel tingkat pendidikan ditemukan nilai hitung sebesar 10,560, sedangkan T tabel yang tadi adalah 2,120, sehingga nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel. Nilai signifikansinya ditemukan adalah 0,000, sementara nilai alfa 0,05. Sehingga nilai signifikansi dari variabel tingkat pendidikan ini lebih kecil dari nilai alfa. Karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak dan H1 diterima. Sehingga kesimpulannya adalah variabel tingkat pendidikan berpengaruh nyata terhadap tingkat gaji. Variabel yang terakhir adalah variabel jenis kelamin. Nilai T hitung dari variabel jenis kelamin adalah 1,096, sementara T tabelnya tadi adalah 2,120, sehingga nilai hitungnya kurang dari T tabel. Nilai signifikansi dari variabel jenis kelamin adalah 0,298, sementara nilai alfanya hanya 0,05, sehingga nilai signifikansinya ini lebih besar dari alfa. Karena nilai T hitung dari variabel jenis kelamin kurang dari nilai T tabelnya dan nilai signifikansinya lebih dari nilai alfa, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah variabel jenis kelamin tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat gaji. Teman-teman, sekian yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang belum jelas dan tidak dipahami, silakan ditanyakan pada grup kelompok masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.